Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yeni Susanti, dan kali ini saya akan membahas tentang operasi biner. Nah, operasi biner ini sangat penting untuk menjadi dasar pembahasan dari materi-materi tentang struktur aljabar. Ya, jadi misalkan grup, kemudian semi grup, ring, lapangan, dan seterusnya, itu kita akan selalu membahas, diawali dengan operasi biner di sana. Nah, untuk operasi biner sendiri itu kita perlu memahami himpunan dan syarat keanggotaan himpunan, ketertutupan himpunan. Oleh karena itu, sebelum belajar tentang operasi biner, adik-adik juga perlu mengingat kembali tentang himpunan, kemudian juga tentang fungsi. Dan materi tentang himpunan, syarat keanggotaan himpunan bisa dilihat juga di video saya yang sudah saya upload lebih dahulu. Nah, apa itu operasi biner? Mari kita lihat definisinya. Sekarang, misalkan kita punya himpunan tak kosong A. Sebarang fungsi dari A cross A ke A, atau kita biasa menotasikan seperti ini disebut operasi biner pada A. Biner di sini ini mengacu pada ini, tapel ini. Ya, jadi A cross A, ada 2A di sini, jadi ini biner. Kalau yang ini kita ganti dengan A cross A cross A, operasinya tidak lagi disebut operasi biner, tapi disebut sebagai operasi terner atau ternary operation on A gitu. Nah, kemudian di sini ini ada kata-kata fungsi ya, dan juga A cross A. Mari kita lihat apa itu A cross A dan fungsi. Kita ingat kembali, A cross A di sini ini adalah himpunan yang beranggotakan semua pasangan berurutan dengan bentuk seperti ini, dengan X dan Y-nya itu berasal dari A. Pasangan berurutan di sini ini berarti bahwa secara umum itu X, Y tidak sama dengan Y, X. Ya, kecuali mungkin kalau X-nya sama dengan Y. Nah, kemudian untuk fungsi itu apa? Ya, jadi fungsi atau operasi biner tadi kan fungsi ya. Nah, fungsi sendiri itu apa? Nah, fungsi dari A cross A ke A itu pada dasarnya dia adalah relasi dari A cross A ke A dengan tambahan sifat bahwa setiap elemen dari A cross A ini memiliki tepat satu kawan di A. Nah, dalam hal circle ini merupakan fungsi, kita notasikan dengan simbol seperti ini. Tuh. Ya, jadi di sini ini perlu dipahami bahwa kalau kita punya misalkan ini adalah, katakanlah saya punya ini star, ini dia adalah pengaitan, ini relasi dari A cross A, ini relasi dari A cross A ke A. Kemudian kita mau buktikan apakah star ini fungsi, maka ya caranya gimana? Caranya kita ambil sebarang X, Y di A cross A, kita tunjukkan kawan X, Y ini ada di A dan unik atau tunggal gitu. Ya, jadi ada dan tunggal. Nah, ini kawannya gimana ya, tergantung dari definisi relasinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya sebelum ke contoh. Nah, ini tadi ya, kalau kita punya fungsi circle A cross A ke A. Nah, peta atau kawan elemen X, Y ini oleh fungsi circle ini kita notasikan dengan seperti ini, circle X, Y. Nah, selanjutnya untuk menuliskan penulisan ini, notasi circle X, Y ini cukup kita tulis dengan notasi X circle Y seperti ini. Ya, sebagai contoh, kalau misalkan kita punya penjumlahan itu ya, penjumlahan itu dia adalah operasi biner dari mana ke mana. Kalau operasi penjumlahannya adalah
pada bilangan bulat, himpunan semua bilangan bulat, ya berarti dia adalah ini, Z-nya ini himpunan semua bilangan bulat ya. Nah, ini katakanlah saya punya X dan Y ini dua bilangan bulat, ini berarti X ini, X, Y ini oleh plus ini dibawa ke plus X, Y. Nah, ini seringkali kemudian menggunakan notasi ini lazim kita tulis X plus Y. Itu untuk memudahkan ya. Nah, sekarang apa contoh dari operasi biner? Yang pertama, penjumlahan dan perkalian antar bilangan yang kita kenal, yang sudah kita kenal itu ya, masing-masing merupakan operasi biner pada himpunan semua bilangan real, rasional, kompleks, asli, bulat, atau yang dinotasikan berturut-turut seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Nah, kalau kita kembalikan ke definisi operasi biner tadi, ya, dimana dia operasi biner merupakan fungsi. Nah, sekarang kita tadi caranya kalau misalkan apakah plus ini penjumlahan ini merupakan relasi biner pada R gitu ya, atau misalkan ya oke, pada R, kita caranya gimana? Ambil sebarang XY anggota R gitu ya, atau ini boleh ditulis seperti ini biar konsisten kayak tadi ya, seperti ini. Nah, sekarang kita punya X plus Y itu anggota R atau bukan? Jawabannya iya, dan tunggal kan, gitu, unik. Nah, kalau demikian berarti plus ini adalah ini apa ini? RB ya, operasi biner pada R. Ya, jadi dengan demikian penjumlahan itu merupakan operasi biner pada R. Demikian juga untuk perkalian. Nah, ini juga berlaku kalau R-nya itu diganti dengan Q, C, N, Z di sini. Ya, alasannya sama. Nah, kemudian kita lihat sekarang contoh yang nomor 2. Pada contoh ini kita punya himpunan MNR yang beranggotakan semua matriks berukuran n kali n atas R. R-nya di sini ini masih sama dengan yang tadi. Ini artinya X, kalau anggota ini X-nya adalah matriks n kali n dengan entry-nya ini bilangan-bilangan real. Seperti ini. Ya. Nah, penjumlahan dan perkalian matriks itu masing-masing merupakan operasi biner pada MNR ini. Nah, sekali lagi pertanyaannya mengapa? Nah, untuk menjawab ini, ya sama caranya. Ambil sebarang matriks X1, X2 anggota MNR. Apa artinya? Artinya, ya X1, X2 ini berukuran n kali n ya, kemudian X1 IJ, X2 IJ ini anggota R untuk semua IJ dari 1 sampai n. Sehingga kalau demikian, karena dengan mengingat kesamaan matriks gitu ya, jadi kita kan punya X1, kita mau tunjukkan X1 plus X2 itu anggota MNR. Nah, kita punya X1 IJ ya, ditambah X2 IJ. Ini dia apa? Karena keduanya ini anggota R, jumlahannya ini juga anggota R. Padahal kita tahu ini X1 IJ ditambah X2 IJ ini adalah X1 plus X2 IJ. Apa artinya ini? Ini artinya adalah, bacanya adalah apa ini? X1 IJ ditambah X2 IJ ini menyatakan entry baris ke I kolom ke J dari matriks X1 ditambah entry baris ke I kolom ke J dari matriks X2 itu tidak lain adalah entry baris ke I kolom ke J dari matriks X1 plus X2. Artinya berarti
Kalau demikian, entry-entry dari X1 plus X2 itu juga bilangan real. Demikian. Dan juga karena tadi ini X1 dan X2 ini berukuran N kali N, nih, ya. Maka apa? X1 plus X2 nya juga berukuran kali N kali N. Dengan demikian, operasi penjumlahan itu merupakan operasi biner. Nah, perkaliannya juga demikian. Tuh. Ya, nah sekarang kita lihat yang contoh nomor 3. Ya, contoh nomor 3 ini, di sini kita diberikan himpunan UNR, R-nya masih sama. Ini apa isinya? Isinya adalah matriks-matriks dari MNR, artinya berarti dia X-nya itu adalah matriks berukuran N kali N, entry-entry-nya dari R, kemudian XIJ-nya sama dengan 0 untuk semua I yang lebih besar dari J, untuk semua I dan J dari 1 sampai N. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kalau kita punya matrik ini, ya, kita punya ini, nomor baris lebih besar dari nomor kolom. Nomor barisnya lebih besar dari nomor kolom, itu dia adalah entry-entry di bawah diagonal utama. Ini diagonal utamanya. Nah, yang di sini ini semuanya harus 0 gitu. Tidak lain berarti UNR ini isinya adalah matrik-matrik segitiga atas. Ya, jadi ini matrik-matrik segitiga atas. Nah, kita tahu sekarang bahwa dengan entry-entry UNR seperti itu, kita akan tunjukkan bahwa sebarang dua matrik dari UNR itu ketika dijumlahkan dia juga akan masuk lagi ke UNR. Nah, ini juga dengan argumen yang mirip tadi di contoh nomor 2, kita bisa ambil sebarang matrik X1 X2 dari UNR gitu ya. Nah, apa artinya? Artinya kan berarti X1 dan X2 memenuhi syarat-syarat di sini ini. Gitu. Nah, sekarang berarti apa? X1 kita mau tunjukkan bahwa X1 plus X2 apakah dia anggota UNR gitu kan ya. Tunggalannya iya. Nah, sekarang kita untuk menunjukkan dia anggota UNR berarti kita ambil sembarang ini I yang lebih besar dari J. Apakah X1 plus X2 I J ini sama dengan 0 untuk semua I lebih besar dari J. Nah, tapi ini iya gitu. Yang ini ya pertanyaannya ini. Tapi ini yang ini kan apa? Ini sama dengan X1 IJ plus X2 IJ. Padahal tadi X1 dan X2 nya dari sini. Artinya berarti yang ini 0, yang ini 0. Jadi ya benar ini 0 gitu. Jadi ini ya dipenuhi. Gitu ya. Sehingga di sini kita jadi bisa menjawab yang atasnya, ya X1 plus X2 itu anggota UNR. Ya. Nah, untuk perkalian juga demikian, nanti bisa untuk latihan. Kemudian contoh berikutnya ini adalah masih matriks. Sekarang kita punya himpunan M2R yang beranggotakan semua matrik berukuran 2 kali 2 atas R. Ini R nya masih sama, real tadi ya. Dan vektor Y 3 minus 2 anggota R 2. Dan himpunan A nya ini isinya adalah matrik-matrik dari M2R dengan tambahan X dikalikan dengan Y nya ini sebenarnya tidak harus ini ya, Y nya boleh yang manapun, tapi dalam hal ini saya mengambil Y nya 3 minus 2. Hasilnya ini sama dengan 0. Hasil kali X dan Y harus sama dengan 0. 0 nya menyatakan vektor 0. Sekarang apakah operasi penjumlahan matrik itu merupakan operasi biner pada A? Di sini kita berarti apa ya, sekali lagi sama, ambil sebarang X1, X2 anggota A. Apa artinya? Artinya X1 kali Y. Y yang mana? Y nya ya ini. Ini sama dengan X2 kali Y sama dengan 0. Ya, jadi ini menurut syarat keanggotaan dari M2 dari A. Nah, kemudian untuk menunjukkan apakah
ini akan ditunjukkan apa, X1 plus X2 ini anggota A. Untuk menunjukkan X1 plus X2 anggota A itu artinya kita harus tunjukkan bahwa apa ya, X1 plus X2 dikali Y dari arah kanan ini sama dengan 0 atau bukan gitu ya. Kita lihat ya, X1 plus X2 kali Y ini kan apa, dengan sifat distributif matriks perkalian dan penjumlahan matriks ini kita punya ini, tapi kan tadi kita punya ini masing-masing 0, jadi ini ya 0, jadi ini ya itu ya. Nah tadi penjumlahan dua matriks X1 plus X2 nya jelas dia masuk ke ini tadi ya, dari contoh sebelumnya. Kita tinggal cek yang ini. Bagaimana dengan operasi perkalian? Nanti silahkan dicek apakah dia merupakan operasi biner atau tidak pada A. Nah kemudian contoh yang nomor 5, kita punya di sini adalah Z minus, isinya adalah himpunan semua bilangan bulat negatif. Nah, apakah perkalian bilangan biasa ini merupakan operasi biner pada Z minus? Bukan ya, di sini ini sudah disebut bukan. Pertanyaannya adalah mengapa bukan? Oke, sekarang tadi kan kita punya untuk menjadi operasi biner tadi mengatakan apa? Untuk setiap XY gitu ya. Kita tahu kalau kita punya kuantor for all X ini bersifat P ini ya. Ini kalau diingkar ini kan sama dengan apa? Ada X di mana X-nya itu apa? Tidak bersifat P. Nah, artinya kalau kita mau menunjukkan dia bukan merupakan operasi biner, kita tinggal tunjukkan ada apa? Ada dua elemen dari Z minus itu yang tidak bersifat itu tadi, yang tidak punya kawan gitu ya. Nah kita bisa untuk menunjukkan eksistensi kan kita bisa langsung tunjuk aja. Misalkan kita punya berapa? Ini kan perkalian ya, minus 1 ambil X sama dengan minus 1, Y nya boleh minus 1 juga gitu, minus 1 X kali Y ini kan keduanya ini ya, jelas X dan Y ini anggota Z minus, tetapi X kali Y ini bukan anggota Z minus, hasilnya positif. Kalau demikian dia tidak masuk ke Z minus lagi hasil perkaliannya. Jadi kalau demikian perkalian bukan merupakan operasi biner pada Z minus. Bagaimana dengan penjumlahan? Kalau penjumlahan gimana? Dua bilangan negatif dijumlahkan negatif nggak? Iya, dan tunggal. Oke, untuk penjumlahan ini operasi biner pada Z minus. Itu ya. Nah, kemudian untuk sekarang yang contoh nomor 6. Perkalian diamond dengan definisi ini, diamond XY didefinisikan, ini ada tanda titik 2 sama dengan ini artinya didefinisikan tuh, didefinisikan sebagai setengah X plus Y untuk setiap bilangan-bilangan bulat X dan Y. Nah, ini perkalian diamond ini bukan merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat Z. Mengapa? Sama kayak tadi dengan tadi ya, kuantor kita bisa ambil ada gitu ya, bukan yang mengapanya karena ada, katakanlah X nya berapa, X nya 1 misalkan, Y nya 2, ini ada X1 di mana, di Z, tetapi X diamond Y, atau ini tadi boleh dengan notasi diamond XY, ini sama dengan setengah X plus Y, ini sama dengan berapa? Sama dengan 3/2, ini bukan lagi anggota Z. Jadi kalau demikian operasi perkalian diamond ini bukan operasi biner. Jadi seperti itu ya. Jadi penjelasan tentang operasi biner
ini nanti mungkin kalau ada yang akan ditanyakan silahkan ditulis di komen, atau mungkin ada kekeliruan yang saya lakukan di depan mungkin ya, silahkan diberi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.